Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farus Saputra dengan NPM 2017051087 dari Ilmu Komputer C. Pada pertemuan teori bahasa dan otomata kali ini, saya akan membahas tentang konversi antar ekspresi reguler dan FSA dan UTS. Untuk UTS nomor 1 di sini dimulai dari Q0. Jika mendapat inputan 0, maka dia akan kembali ke Q0. Untuk Q0 jika mendapatkan inputan 1, maka dia akan ke Q1. Dari Q1 jika mendapatkan inputan 1, dia akan kembali ke Q1. Jika mendapatkan inputan 0, dia akan ke Q2. Untuk Q2 sendiri, jika mendapatkan inputan 1, maka dia akan ke Q1. Jika mendapatkan inputan 0, dia akan ke Q0. Lalu di sini Q0 sama dengan epsilon plus Q0.0 plus Q2.0 untuk persamaan 1. Lalu Q1 sama dengan Q0.1 plus Q1.1 plus Q2.2 untuk persamaan 2. Lalu Q2 sama dengan Q1.0 untuk persamaan ketiga. Maksudnya Q1.0 di sini dari Q1, dia jika diinputkan 0.0 ini, maka dia akan ke Q2. Lalu kita akan menyederhanakannya menggunakan teorema Arden. Untuk Q1 sama dengan Q0.1 plus Q1.1 plus Q2.1. Lalu sederhanakan lagi, Q1 sama dengan Q0.1 plus Q1.1 plus Q1.0.1. Lalu Q1 sama dengan Q0.1 plus Q1 plus Q1.1 plus 0.1. Lalu Q1 plus sama dengan Q0.1 plus 0.1 closure untuk persamaan keempat. Lalu persamaan kelimanya Q2 sama dengan Q1.0, Q2 sama dengan Q0.1, 1 plus 0.1 closure point 0. Lalu Q0 sama dengan epsilon karena tidak diketahui plus Q0.0 plus Q2.0. Lalu Q0 sama dengan epsilon plus Q0.0 plus Q0.1 0.1 plus 0.1 closure point 0. Lalu Q0 epsilon plus Q0 point 0 plus 1 point 1 plus 0 point 1 enclosure point 0. Q0 sama dengan epsilon point 0 plus 1 point 1 plus 0 point 1 enclosure point 0 closure. Lalu yang terakhir Q0 sama dengan 0 plus 1 point 1 plus 0 point 1 enclosure point 0 closure. Untuk rumus teorema Arden-nya sendiri yaitu R sama dengan Q plus RP. Lalu RP sama dengan Q P closure. Untuk soal UTS nomor 2, buatlah pola regek dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan diubah ke dalam bentuk DFA. Saya sendiri tinggal di Bandar Lampung, jadi untuk kawalan platnya yaitu BE. Untuk cara menjawabnya yaitu BE karena di sini terdapat 4 nomor dan masing-masing nomor itu terdapat 10 kemungkinan dari 0 sampai 9, maka dituliskan seperti ini. Sama juga untuk
yang angka keduanya terdapat kemungkinan dari A sampai Z. Saya mengambil contoh di sini BE 5129AG. Lalu untuk finish state mesinnya yaitu Q0. Jika inputannya B, dia akan ke Q1. Jika tidak, maka dia akan ke Q sini dan akan mencari inputan A sampai Z atau 0 sampai 9 sampai seterusnya ke Q1 ke Q2 menggunakan cara yang sama sampai dia ke final step ke Q8 ini. Lalu masuk ke teori. Untuk ekspresi reguler, yaitu merupakan sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finish state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finish state automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler selanjutnya disebut sebagai EL, memungkinkan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Lalu terdapat diagram hubungan antara DFA, NFA, dan ekspresi reguler. Hubungan antara non-deterministic finite automata, deterministic finite automata, dan ekspresi reguler bisa digambarkan sebagai gambar di bawah ini. Lalu hubungan ekspresi reguler FSA dalam kurung NFA dan DFA. Hubungan yang pertama yaitu untuk setiap ekspresi reguler ada satu NFA epsilon move yang ekuivalen. Lalu untuk setiap DFA ada satu ekspresi reguler yang ekuivalen. Begitu juga dengan NFA tanpa epsilon move. Apabila ekspresi reguler cukup sederhana, bisa langsung mengkonstruksi NFA tanpa melalui NFA enclosure move. Epsilon move. Lalu hubungan ekspresi reguler dengan FA. NFA epsilon move untuk ekspresi reguler AB yaitu Q0 jika diinputkan A akan ke Q1, jika Q1 diinputkan epsilon ke Q2, Q2 diinputkan B, dia akan ke Q3. Untuk NFA epsilon move untuk ekspresi reguler A kali B yaitu Q0 jika diinputkan A dia akan ke Q0 atau kembali lagi. Jika diinputkan epsilon dia akan ke Q1, dari Q1 jika diinputkan B dia akan ke Q2. Lalu NFA epsilon move untuk ekspresi reguler A UB dimulai dari Q0 jika dia diinputkan epsilon dia akan ke Q1 atau ke Q4. Lalu dari Q1 jika dia diinputkan A dia akan ke Q2. Jika Q2 diinputkan epsilon dia akan ke Q3. Lalu Q4 jika diinputkan B dia akan ke Q5. Dari Q5 jika diinputkan epsilon dia akan ke Q3. Lalu NF untuk ekspresi reguler AB. Q0 jika diinputkan A dia akan ke Q1. Q1 jika diinputkan B dia akan ke Q2. Lalu NFA untuk ekspresi reguler A kali B dimulai dari Q0 jika diinputkan A dia akan kembali lagi, jika diinputkan B dia akan ke Q1. Untuk NFA untuk ekspresi reguler A UB Q0 jika diinputkan A dia akan ke Q1, jika diinputkan B dia akan ke Q2. Lalu untuk NFA untuk ekspresi reguler AB dari Q0 jika diinputkan A dia akan ke Q1, dari Q1 jika diinputkan B dia akan ke Q2. Lalu untuk menentukan ekspresi reguler NFA ke DFA sebagai contoh Q0 jika diinputkan 0 dan 1 dia akan
kembali ke diri sendiri. Jika ditemukan 0, dia akan ke Q1. Dari Q1 jika ditemukan 0, dia akan ke Q2. Lalu dari Q2 jika ditemukan 0 dan 1, dia akan ke Q2 atau kembali ke diri sendiri. Untuk langkah-langkahnya, kita cek dengan unta yang harus bisa diterima oleh mesin itu, seperti 00, 100 dan seterusnya. Lalu di sini terdapat tabel transisi untuk NFA. Lalu untuk mesin DFA-nya sendiri bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk contoh soalnya, A, jika ditemukan 0 dia akan kembali ke dirinya sendiri. Jika ditemukan 1 dia akan ke B. Untuk B, jika ditemukan 0 dia akan kembali ke diri sendiri. Jika ditemukan 1 dia akan ke C. Untuk C, jika ditemukan 1 dia akan kembali sendiri, dan jika ditemukan 1 dia akan ke B. Lalu menentukan ekspresi regulernya, penyelesaiannya bisa dilihat seperti di sini. Dari uraian tersebut dihasilkan bahasa L 0 enclosure point 10 enclosure 1 01 enclosure 1 enclosure dengan ekspresi reguler adalah R sama dengan 0 closure plus 10 enclosure 1 01 enclosure 1 enclosure. Baiklah, sekian penjelasan materi dan UTS dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penjelasan maupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.